Budget terbatas tapi pengen tampil fantastis. Nih Beb, semuanya nih pakai Viva bisa Beb. Iya, pakai Viva, produk legendaris yang affordable itu. Hasilnya kayak gini, cakep banget kan? Yuk. Hai, salam bundel. Pala gue baru Beb. Nih, gue udah punya produk-produk Viva nih Beb. Semuanya Viva, tapi ada Red E nyempil satu perusahaan mereka. Nah, ini kan terkenal affordable harganya dan dia udah legend, kualitasnya ya lu udah ngerti lah ya. Jadi, hari ini kita mau bikin look yang tadi lu lihat yang cakep banget itu pakai produk Viva, pakai bahasa bayi pemula friendly. Tapi like dulu dong, like dulu ya. Sama nanti lu komentarin ya Beb, cocoknya look ini tuh buat kemana gitu ya Beb. Ayo kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Kita ke skin prep ya Beb. Nah, pertama pakai yang apa? Yang cair-cair dulu. Inget kan, dari cair ke kental. Kita pakai yang cair-cair dulu ya. Cairannya adalah air mawar aja cukup Beb, bisa. Nih, air mawar Viva ya. Sebenarnya Beb bisa pakai toner, tapi kalau Viva kan belum ada tonernya, atau gue nggak tahu ya. Adanya tonic. Beda ya, bentar gue ambilin dulu. Nih, Viva tuh ada face tonic. Face tonic sama face toner itu beda. Kalau face tonic dia kan pakai milk cleanser dulu baru face tonic kan. Nah, ini tuh buat ngangkat sisa-sisa milk cleanser, sisa-sisa kotoran yang masih ketinggalan, sama buat nyegerin, bukan untuk melembabkan. Face tonicnya untuk ngebersihin fungsinya. Kalau make up pakainya toner. Nah, Viva setahu aku ya, siapa tahu aku kurang update, itu tuh belum ada toner, adanya tonic. Jadi jangan pakai tonic ya, takutnya kekeringan. Pakainya mendingan air mawar kalau mau pakai Viva. Kita semprotin aja. Nah, Beb jangan berharap semprotannya super halus, karena memang dia bukan kayak setting spray ya, cuman semprot-semprot aja. Gak apa-apa Beb, karena kita gak perlu kehalusan semprotan untuk awal ini. Ini kita iniin aja Beb, ratain aja sambil dipijetin. Dipijetin gak sih? Helikopter bebas sih. Yang suka pijet mau pijet dulu boleh. Tinggal diginiin aja. Anyway Beb, tadi kan mau ngomongin Viva ya. Gue tuh pakai Viva tuh dari SMP. Jadi double cleansing gue dari SMP tuh Viva, gara-gara emak gue pakai Viva. Jadi tuh kayak turun temurun gitu. Siapa yang masih pakai milk cleanser sama face tonic Viva sampai sekarang? Jadi gue pakai brand-brand lain, pakai Beb yang lebih mahal banyak. Tapi entah kenapa milk cleanser sama face tonic Viva tuh kayak abadi gitu di gue. Gue gak pernah gak punya, sumprit gue gak pernah gak punya, pasti ada. Mau gue belum jadi konten kreator juga pasti ada di lemari gue gitu. Nah ini tuh lu pijetin sampai dia berasa keset ya. Sampai apa? Keset. Jadi dia kayak set-set gitu loh Beb. Nah abis itu, abis yang pakai si cair-cair, kita pakai yang lebih kental. Contohnya serum. Tapi saya tidak punya serum Viva. Gue mau pakai ini Beb, moisturizer gel ya, moisturizernya Viva. Beb, kulit aku kan kombinasi oily ya Beb, yang kalau orang biasa lihat tuh langsung bilangnya oli samping oily gitu Beb. Kalau misalkan kamu kulitnya kering, berarti sebelum pakai si moisturizer gel kamu pakainya ditambahin serum ya. Jadi semprot-semprot serum baru moisturizer gel. Untuk yang kulitnya kombinasi oily atau oily kayak gue, pakainya habis semprot-semprot langsung moisturizer gel. Ini sebentar bukanya agak sulit saya. Udah tinggal lu ratain aja Beb. Ada sendoknya lucu. Tapi ini karena untuk saya sendiri jadi ya begitu ya, berantakan. Begitu Beb. Lalu kita ratain. Ih enak banget, adem. I like. Sumpah ini enak banget Beb. Adem gitu. Dia tuh gelnya versi yang kayak gel cair banget gitu ya. Terus di bagian hidungnya kamu kurangin dulu. Pokoknya hidung tuh soalnya nggak boleh terlalu banyak. Bagian kumis juga. Kalau misalkan gue tahu banget nih perilaku orang-orang nih, perilaku Beb nih. Kalau misal dibilang bawah hidung jangan kebanyakan, itu suka bingung. Seberapa sih? Jadi caranya, jalan pintasnya adalah bawah hidung lu lewatin aja nggak apa-apa. Tapi habis itu lu bersihin gitu. Jadi kan udah kena dikit. Ini tuh moisturizernya tuh moisturizer gel yang dia nyerapnya tuh enak banget gitu loh Beb. Bukan yang kayak ninggalin licin berminyak gitu, enggak. Enak. Kok jarang dibahas sama influencer ya? Hidden gem gak sih Beb? Hitungannya Beb, Viva tuh Beb. Nah ini lu pokoknya harus sampai dia agak lengket gitu, agak ngegrip gitu ya. Bisa lah, lu bisa ngerasainnya lah. Ingat bagian lipatan hidung ini lu harus bersihin, karena takutnya ngekrek di sini tuh karena ada skincare skincare yang ke inian Beb, kebanyakan gitu di bawah mata juga. Maksudnya tuh kayak dilekukan gitu tuh. Kadang orang nggak sadar di situ ada skincare yang banjir gitu. Jadinya harus pastiin semuanya tuh udah aman ya. Nggak ada yang banjir ngumpul gitu ya. Banjir ngumpul ngapain?
Anyway, ini lu bisa pakai sunscreen. Tapi karena gue nggak punya sunscreen Viva yang 2 jari ya, adanya sunscreen yang krim yang kayak kemarin. Jadi gue mau langsung make upan aja. Tapi Bebek setelah step yang tadi moisturizer gel, Bebek bisa pakai sunscreen ya. Abis itu bisa pakai primer. Aku nggak mau pakai primer, ribet. Mau langsung pakai base makeup aja. Yuk kita ke base makeup. Base makeupnya gue mau pakai 2 foundation Viva Bebek. Gue mau pakai ini ke seluruh badan, ke seluruh nih ya, ke seluruh muka. Pakainya yang ini, nomornya juga tuh ada. Terus yang ini nanti mau pakai buat concealer. Kenapa nggak ini semua? Karena gue pengen hari ini tuh flawless tipis gitu Bebek. Jadi mau pakai yang cair gitu ya. Nih sebuah tips, biasanya kalau ginian tuh gue angetin dulu gitu di tangan Bebek. Waktu itu gue pernah baca, ini tuh tips dari makeup artist Hollywood. Kalau misalkan diangetin dulu begini, hasilnya akan lebih bagus gitu, dibikin melting begini dulu gitu. Tapi gue sebenarnya sih sejujurnya nggak begitu ngeh ya, apakah beneran lebih bagus atau enggak. Tapi ya udah, kita lakukan saja biar tips Hollywood ya. Terus di blendnya gue pakai Volare. Maaf kotor banget sininya karena kan ya itu tadi jari bekas dari sini. Terus gue begini, karena jari gue Bebek. Volare yang kayak gimana itu gue overlay ya, tuh Volare yang itu ya. Tapi sebenarnya bebas Bebek mau pakai apa. Ini gue sekalian aja karena kemarin habis pakai ini semalam, jadinya biar sekalian mau cuci gitu Bebek. Tinggal di tap-tap aja ya Bebek. Nih, jadi bukan dari tutupnya, bukan dari wadahnya lu kencerot ke sini terus lu blend, bukan. Tapi lu spray. Lu iniin dulu pakai jari, habis itu baru di tap-tap di blend gitu. Bagus ya, ketutup gitu ya. Itu warnanya kekuningan, Pau. Tenang ya. Kalau misalkan Bebek lagi make upan tuh per stepnya nggak usah yang kayak aduh ini gini. Tenang ya. Saya pakai kaca ya guys, susah soalnya. Habis itu pipi satunya, jadi gue tuh kayak pipi, dahi, baru bagian lain. Hidungnya nggak dikasih dulu ya. Aku nggak suka tapi tangan aku kotor. Nih biasanya gue pakai tisu gitu, ada tisu sedia gitu di bawah. Tapi lo bisa juga pakai spatula Bebek, pakai spatula bisa. Kenapa nggak dicontohin pakai spatula ya juga ya? Terlanjur Bebek. Lagian kalau spatula nanti kan jadi beli spatula lagi lu ya kan? Jari aja udah, gak usah gaya lu. Pinggir hidung jangan lupa ya Beb. Bagus ya, sumpah bagus Bebek. Dan ini tuh kayak tipenya bukan yang banyak gitu loh, nempel dengan baik. Terus kita ke jidat. Oh ya, gue tuh kalau apply pakai tangan tuh sambil gue picitin biasanya Bebek. Makanya kalau di gue penting banget skin prep yang tidak peeling. Kalau skin prepnya udah peeling, nanti ke seterusnya itu lu kayak banyak PR gitu. Harus hati-hati gitu. Harus nggak ngegeser. Kalau ada ngegeser dikit langsung mangap semua ya kan. Jadi pastiin sebuah pro tips, pastiin kamu tuh skin prepnya tuh tidak peeling. Jadi nextnya nih gerakan lu tuh lebih bebas gitu. Waduh, Bapak ngapain, Pak? Terus sini. Nah, buat yang hidungnya suka ada bintik-bintik pori-pori, aku tuh kalau nggak pakai primer, pori-pori aku gede, pori-pori gue juga gede Beb. Makanya tadi dipijetin kan caranya kan. Nah, di hidung juga Beb nih, gue ngambil terus di tangan tuh cuma segini nih. Jangan kuku gue yang lu ini ya. Nah, di jari. Tuh segitu di jari. Habis itu puter, masukin Beb, ya, dimasukin biar nggak usah pakai primer, itu masih bisa dia rata gitu Beb. Dimasukin pakai jari, aduh kena kuku, masukin pakai jari tuh. Terus yang bawahnya juga, si kumis juga mendingan pakai jari aja deh. Jadi lu bisa mengontrol seberapa tipisnya gitu Beb. Kalau misalkan pakai jari, lebih enak kalau tangannya nggak panjang kukunya ya. Ini kuku palsu Beb, jadi begitulah. Ini bisa auto rapih. Bawah dagu juga, yang dagunya suka perut gue bunyi. Yang dagunya suka berantakan sendiri makeupnya, ya lu pijetin aja begini tuh langsung bisa rapi. Bolongan hidung gue belum kena. A few moments later. Oke, tada, tuh rapih kan, gampang kan pakainya. Nah, gue tuh mau nutupin bekas jerawat Beb. Ada jerawat di sini sama di sini nih kecil. Kita tutupin pakai kuas. Kalau yang murah, Bebe bisa pakai Jasmine yang ini. Terus gue pakai Masami. Nanti Jasmine-nya gue taruh di itu juga kok, tenang aja. Masami 334 ya kuasnya ya. Ambil nih barangnya, barangnya. Habis itu kita pental-pental. Nah, gue tuh ada ini juga Beb, makeup kitnya Viva. Ini yang klasik, kayak gini nih. Yang ini nih Beb. Penasaran apakah dalamnya ada ininya? Gue lupa dalamnya ada ininya nggak. Masih baru ini. First time guys, pakai ini. Kita lihat bersama ya. Oke, sepertinya ada yang pecah. Oh, eyeshadownya ada yang pecah dikit. Tuh, gak apa-apa. Tuh, dalamnya kayak gitu Beb. Tuh, lumayan komplit kan ya. Maaf ya ngeblur. Gue overlay aja deh nih.
Nah yang klasik tuh kayak gini dalamnya. Jadi apakah ada yang bisa gue pakai buat kontur? Ternyata tidak ada. Eyeshadownya shimmer semua. Jadinya konturnya mau pakai. Nah gue punya nih ternyata bebek si Viva yang tadi foundationnya yang nomor 5 yang karamel. Kita pakai jadi bronzer sama kontur ya. Kurang abu-abu sih sebenarnya buat kontur, tapi kita coba dulu ya. Ini first timer gue beb kalau yang warna karamelnya. Wow, warna karamel yakin? Salah masukin, ternyata gue masukin vape. Bentar. Nah, ini dia yang karamel. Kok punya semua kok? Iya, yang ini tuh gue kemarin dikirimin sama Viva beb. Tahun lalu kayaknya gue dikirimin sama Viva seperangkat foundation mereka yang ini. Dan turns out gue suka gitu beb. Yang karamel tuh kayak gini. Nih yang karamel ya, kita pakai buat jadi bronzer. Kayak tadi diangetin dulu, disebar dulu di tangan. Terus mau gue hapus yang di tangan ini. Mana tisu gue ya? Lu banyak banget tisunya, Pau, nyampah lu. Ih, enggak tahu beb, gue tuh ini. Gue tuh satu tisu itu tuh sampai bener-bener kotor semua, baru ganti tisu tuh, lihat. Baru ganti tisu, tetap harus hemat ya, jaga bumi. Kita menjaga bumi ya beb. Terus mau pakai si ini yang tadi buat concealer, kebalik. Masa nyadarnya butuh beberapa detik. Kita kontur hidung, bawahnya huruf V ya. Terus abis itu ke sini huruf 11, angka 11. Abis itu huruf C di sini, C di sini. Ya kita blend dulu ya sebelum kita pindah ngekontur si pipi gede ini. Spons aku mana bu ya po ini? Kita tap. Oh ya sponsnya kamu giniin ya. Kita tap biar nggak kemana-mana gitu. Oh ya beb, si Viva ini tuh cepet banget ngesetnya. Jadi gitu ya. Jangan kamu sebarin semuka baru di blend. Jangan kamu taruh hidung, taruh sini baru di blend. Tapi satu part kamu blend, satu part kamu blend karena dia cepet ngesetnya. Foundation yang itu yang tadi tup itu ya. Namanya apa sih foundationnya tuh? Perfect Stay Flawless Foundation beb namanya beb. Sesuai sih sama namanya karena coveragenya bagus. Beb, anyway gue punya berita bagus, update kehidupan gue. Kan waktu itu kan gue kan cerita kalau gue pindah ke Semarang kan beb. Nah terus gue kan kayak aduh lah aku nggak gue di Semarang gitu kan, kayak mengulang dari nol ya kan. Gue sebagai pemilik jasa makeup ini, kalau bisnis jasa kan gitu beb, kalau pindah daerah tuh langsung kayak mengulang dari nol kan. Anyway ini udah lurus tapi di situ terlihat tidak lurus karena cahayanya ya. Nah terus gue seneng banget beb, udah mulai banyak bookingan masuk. Terima kasih yang sudah membookingku, see you ya. Gitu ternyata laku-laku juga gue di Semarang. Seneng banget gue. Nah sekarang dia bagian ininya, bagian pinggirannya. Kayaknya aku perlu dijepit. Bukan akunya yang dijepit. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Jepit aku mana ya? Wortel. Nah yang ini tuh beb, kamu bikin C besar ya kan, huruf C besar. Abis itu ambil lagi, kamu bikin C kecil. C kecilin kan atasnya udah, jadi nggak usah di tap lagi. Tapi pura-puranya aja nih. C kecil tut dari sini tung ke arah hidung ya. C besar, C kecil. Abis itu udah dapat nih polanya begini, ya kan? C besar, C kecil. Yang sebelah sini kamu bikin sebuah ini. Kamu bikin sebuah segitiga. Nah, gitu ya. Abis itu kamu juga bisa yang ini kamu giniin lagi. Nah tergantung pipi kamu seberapa luasnya. Gitu ya beb ya. Caranya ngebrontur, bronzer sekalian kontur. Lalu kita tap-tap aja. Kok ya sebelah enggak Pau? Dibilang per part ya, per part say, per part. Itu sponsnya kok enak banget Pau. Iya Volare emang enak banget beb. Cuman minusnya nih beb, si sponsnya Volare ini beb cepet rucak karena saking dia sangat lembut kali ya. Apa saking gue barbar kalau nyuci ya. Jadi minusnya dia cepet rusak. Tapi kalau buat makeupan enak banget karena lembut banget. Nah ini jangan sampai ada patahan gitu beb. Harus ngeblendnya tuh seamless. Suara gue tuh jelas gak sih? Gue lupa mic-nya di sini, mulut gue kesana. Maaf ya, penuh dengan ya udah aja. Ini personal branding gue bukan jalan pintas, jadinya makeup artist ya udahlah ya. Kayak dicek-cek gitu, ada masih patah nggak? Harus ngeblendnya harus bagus. Sini masih patah nih. Kadang kalau misal kurang ya udah tambahin dikit-dikit gitu beb. Nah udah tuh, terblendnya sudah halus ya. Ini before, ini after. Jadi muka kamu lebih berdimensi, lebih agak kecilan gitu. Gue lanjutin yang ini dulu ya. Info nyempil beb. Jadi kalau bebek beli ini 2
dan merasa mahal belinya yang buat tadi ngekontur itu, Bebek bisa beli yang ini yang paling gelap. Apa sih warnanya nanti ditulis ya. Ini yang paling gelap. Kalau ini kan 10.000 apa 15.000 paling mahal lah ya. Gitu. Jadi Bebek bisa pakai si tube ini buat semuka, baru ngekonturnya pakai ini yang warna paling gelap itu bisa juga ya. Tada, lihat muka gue super sculpted, Beb, super 3D. Yo, kalau misal ngeblend bronzer lagi niat tuh begitu. Bagus ternyata ya Beb buat bronzer. Berarti bisa juga nih Beb. Kalau Bebek lagi nyari bronzer cair ya, tapi nggak mau yang high end, ini ternyata enak banget Bebek buat jadi bronzer yang si Perfect Stay Flawless Foundation yang nomor 5 caramel. Dan ini tuh anteng gitu Beb, nggak yang cair lengket gitu Beb, ngerti nggak maksud gue? Rasanya kayak Estee Lauder ya? Enggak juga sih. Iya pokoknya ngeblendnya mirip Estee Lauder menurut gue, menurut Annabelle gue ya, analisa gembel. Kita bedakan Beb. Nah ini juga first time gue mau pakai ini Beb, punya Viva juga ya, yang Perfect Natural Bright Loose Powder. Bentuknya tuh si Viva yang ini kayak mahal gitu ya, ya nggak sih? Tuh lihat deh, tuh Beb, kayak ya kan, kayak My Queen gitu rasanya. Sulitnya punya kuku panjang palsu tuh ya Beb. Emang kalau kepalsuan itu sulit untuk dilakukan aja. Beb, lu tau gak sih Beb, dikit kenapa gue memutuskan untuk tidak berbohong ya. Berarti udah jalan 4 tahun, nanti Desember 5 tahun tidak berbohong. Kenapa coba? Soalnya gue tuh pelupa. Jadi kalau gue bohong, ntar pas ditanya lagi, itu jawabannya bisa beda. Nanti ketahuan gue bohong ya kan. Gak pandai gue. Hari H bohongnya mungkin gue pandai. Aduh. Tapi takutnya begitu, takutnya nanti lupa kan kocak ya. Jadi daripada saya banyak pikiran, mendingan saya jujur aja, semuanya jujur aja gitu Bebe. Taruh di tempatnya dulu, nggak bisa gue kalau di sininya, jadi gue mau ketutupnya dulu, digoyangin aja. digoyangin aja. Nah, lalu kita pakai puffnya, nyut, muter, puter, tos, muter, biar yang di puffnya itu tuh rata Beb, biar nggak demplon loh. Baru kita tap ya, tap bawah mata dilihat dulu ada yang ngekrek nggak. Kalau dia ngekrek kita tap dulu yang ngekreknya ya. Baru stay. Nah dicap tuh pakai si ininya, pakai si bedaknya. Bagus. Lihat nggak? Kayak langsung ngeblur gitu loh Beb. Bagus. Tidak kalah dengan bedak-bedak mahal nih Beb. Semoga nih Beb, Viva begini, brand-brand lokal yang bagus, affordable, itu tuh nggak pada discontinue ya Beb ya. Gue suka sedih tahu kalau ada brand lokal yang bagus tapi discontinue gitu. So bagus ini coy, soalnya coy. Bisa pakai kantongan nggak Pau? Gue nggak menyarankan Beb. Gue tuh gampang suka ya sama produknya Viva, punten nih Viva. Tapi kalau yang buat bedak kantongan tuh yang 2.000, lu tau gak sih Viva bedak sak. Nah yang kantongan itu gue nggak begitu demen, kayak dia nggak bisa ngeset makeup gitu loh. Mungkin dia gunanya memang diciptakan bukan buat ngeset makeup ya love Beb. Soalnya kalau orang zaman dulu itu kan nggak pada pakai foundation gitu kan kebanyakan. Kayak baru mandi pakai itu gitu. Gue liat nenek gue begitu, baru mandi pakai bedak saknya Viva gitu Beb. Nah kalau sekarang kan bedak tabur begini tuh fungsinya lebih banyak untuk ngeset makeup kayak yang kita lakukan sekarang nih. Kayaknya kalau yang sak itu ya Beb, gue nggak ngerasa oke gitu untuk ngeset. Dia lebih ke untuk sendirian gitu. Kalau lo habis mandi pengen bedakan yang murah, nah itu pakai itu gitu. Jadi kalau misalkan bedak Viva yang ini aja kalau lo mau beli ya, bagus nih. Rapi banget muka gue Beb. Kayak habis disetrika Beb. Ntar gue beresin dulu. Bedakannya kita double deh. Gue mau ngedouble pakai bedaknya Red A. Ini juga first time gue pakai ini. Ini jadi first impression ya Beb yang Red A-nya. Kenapa Pau pakai 2? Karena jadi makeup artist itu tuh pakai 2 biasanya. Yang bedak tabur itu lebih untuk ngeset. Nah, bedak padatnya itu nambah kehalusan gitu loh Beb. Gue tuh tertarik banget sama ini Beb. Tuh, lihat. Ini gitu kayak bedak Jepang, lu tau gak sih ada bedak Jepang yang begini, tahu nggak? Lucu banget ya, ini Red A Beb. Red A yang ini. Red A compact powder yang translucent. Jadi biar lebih kenceng dan lebih rapih gitu Beb. Gue mau pakai kuas. Ini kuasnya Masami 02 ya. Dia ada ngincelongnya gitu, lihat gak sih? Tuh lagi jadi ngincelong. Bagus banget sumpah, lo harus beli sih, lo harus punya ini bedak Beb. Jadi mukanya ada ngincelong, ini before, ini after tuh. Lihat, ya kan? Ada ngincelongnya gitu, bagus. Gak nyangka gue karena harganya se-affordable itu. Dan rasanya tuh makeup gue abis dipakein ini yang sebelah sini ya, itu tuh rasanya lebih ke gitu. Tuh ada ngincelongnya, kelihatan kan? Bagus deh. Dan ngincelongnya bukan ngincelong highlighter ya, beda ya. Kalau ngincelong highlighter kan ngincelong banget gitu kan Beb. Apa sih namanya Beb? Manusia silver gitu. Ini enggak, ngincelong ini. Ngincelong semi-semi gitu. Dan ini tuh ya Beb, di tekstur kulit gue kan kulitnya bertekstur ya. Nah lu lihat sendiri deh.
nggak bikin tambah kelihatan gitu. Kalau misalkan kelihatan di kamera, di lu pasti langsung kelihatan gitu. Apa sih Pau ngomongnya susah banget, padahal gue udah makan. Ih, bagus ya, jadi kayak nyatu gitu makeupnya Beb abis pakai ini ya kan, tanpa pakai highlighter. Bagus banget. Beli Beb, beli. Sangat meracunimu. Ya, yang ini ya. Ayo kita ngalis. Gue tuh pakai pensil alis Viva yang tuh yang serut, yang oranye itu Beb. Tapi gue penasaran sama yang ini nih. Ini pertama kali juga gue mau pakai yang ini nih. Tuh, yang ini ya, perfect shape itu. Yang matic Beb, matic. Ada giginya. Jadi tuh dia itu susah banget sih, kuku palsu. Nih kayak gini nih barangnya Beb. Kayak gini ya. Nih nggak kelihatan tulisannya. Kita coba pakai ya. Ke tangan dulu, takut. Enak, empuk Beb. Terus gue mau pinjem puff bedaknya Viva yang tadi buat masukin ke kelingking. Nih lu harus ngelakuin ini kalau misalkan lu udah kompleksinya udah kelar, terus lu mau ngegambar, dikasih bantalan ya. Takutnya soalnya ngegeser bawahnya. Oh, ngambang aja Beb, dia pigmented banget. Ngambang aja Beb, kalau biar nggak kaget. Enak banget, kemana saja aku. Produk-produknya Viva enak-enak ya. Bebek pada pakai Viva juga nggak? Kasih tahu dong. Yang paling Bebek suka dari produknya Viva apa? Kasih tahu di komen ya, biar aku mencobanya. Kayak biasanya aja Beb ngalisnya. Seperti biasa, ada video alis khusus ya buat Bebek. Kalau Bebek pengen lebih detail gitu ya, gue taruh di pojokan Beb, di deskripsi juga ada. Oh, tapi dia nggak ada sikatnya, bedanya itu. Tuh hasilnya natural juga ya, bagus ya makeupnya Vivanya bagus ya. Terus gue mau bikin ini serat. Jadi deh, kelarin yang ini dulu. Alis sudah kelar Beb. Nah terus kita mau ke mata kan. Gue bikin video ini tuh sejujurnya gue belum tahu mau bikin look kayak gimana. Tapi lihat di Beb, lihat warna-warnanya. Ini tuh kayak bronzy look gitu kan. Kita bikin bronzy look aja kali ya. Kita bikin bronzy look ya, karena versatile gitu. Kalau bronzy look tuh mesti bisa dipakai di berbagai macam kegiatan gitu. Dan warnanya bisa masuk kemana-mana gitu kan. Yuk kita pakai bronzy look ya. Pertama-tama gue pengen menggunakan si kuas-kuasnya dia. Tapi kayaknya nggak ada harapan deh. Nggak deh, jangan. Gue keluarin dulu ya. Mau pakai ini aja deh. Ini tes T22 ya. Kayak gini. Kotor Pau. Iya kan dipakai. Ini masih ada di sini si sponsnya, biar kalau misal ngapa-ngapain mendaratnya lebih cepet gitu ya Beb. Lebih gitu langsung gitu. Kita mau pakai yang ini. Kita pakai si dia. Ini tuh blush on-nya kayaknya deh. Ini kita belum pakai blush on karena biar eye look dulu, biar kita bisa nentuin blush on-nya nanti warnanya apa gitu Beb ya. Kita ambil, habis itu kita taruh dari bawah sini Beb ke atas ya, lalu melek. Udah kelihatan belum gitu. Ini berlaku buat lu ya. Kalau udah kelihatan udah, kalau belum kelihatan berarti kurang naik ke atas lagi. Makanya warna pertama itu warna yang bener-bener terang gitu Beb, yang warna halus. Soalnya nanti kalau misalkan mata lo deket sama alis, nah kalaupun si kalaupun si eyeshadownya ketemu alis itu nggak apa-apa ya, karena warnanya warna muda. Kita pakai warna muda dulu. Nih kalau udah setengah lingkaran begini, kita iniin, cuci, kita bersihin kuasnya ke tangan aja. Abis itu kita blend pinggirannya, blendnya muter. Belum bisa gue mau pakai tangan gini ya. Kalau belum bisa ngeblend pakai kuas, karena ini memang butuh ini Beb pelatihan. Gue aja masih kaku kok kadang pakai tangan kok Beb. Terus dibuang-buang gini yang belakang. Oke, habis itu ambil warna blush on satunya. Pakai blush on yang satunya, yang pink. Kenapa Pau? Gak apa-apa, pengen. Kita taruh di belakang. Oh, nggak ngaruh Beb, nggak usah ngaruh. Okay. Ngaruh. Jadi berarti jadi. Taruh di belakang sini zigzag gini ya. Cucut. Dibuang. Tuh, biar jadi begitu tuh. Udah ada dimensinya dikit. Habis itu kita pakai warna yang gelap tapi ganti kuas yang lebih kecil. Ini kuasnya punyanya Luxcreme yang pigment shader brush. Ambil jatuh. Ambil yang warna ini. Nih taruh di belakang sini Bebek. Kayak pelan ya, pelan. Nontolnya pelan aja Beb, gitu. Habis itu ambil lagi, taruh di depan sini. Biar ada dimensi depan belakang gitu maksud gue. Terus melek dirapiin nih Beb. Kadang cekungan mata pas waktu melek sama merem suka beda soalnya. Gitu, dibersihin buat ngerapihin biar nggak belentong ya. Kok suaranya mengecil Pak? Oh iya maaf. Tuh matanya deep banget gitu kan Beb. Terus ini mau gue kedepanin dikit. Oke, ambil lagi. Kita urusin buntut lagi Beb. Kayak gini nih, dilurusin ke belakang, habis itu di blend ke atas. Lurusin, blend ke atas. Kayak disapu-sapu gitu loh. Kok mau kecil lagi soalnya maaf, lupa. Terus ini bisa lu tambah-tambahin kayak aduh, kurang gelap nih belakangnya. Udah kita tambahin lagi belakangnya, terus blend. Oke, kurang ke tengah Beb, kurang ke tengah. Oke. Kurang ke tengah nih, ngeblend kegelapannya. Kita tambahin di dalam gini nih. Nah,
Nah di situ pokoknya ya. Oke, balik ke kuas yang tadi beb, tapi nggak usah dikasih apa-apa, cuman buat ngeblend aja. Ih lucunya. Terus gue mau pakai warna yang gelap banget. Hati-hati nih ya, hati-hati nih yang gelap banget nih kita nih. Gue mau pakai warna yang ini, yang hitam. Hitamnya matte ini beb, hati-hati ya. Karena pigmented ternyata dia. Buat bikin tambahan deep di sini. Gitu beb. Abis itu kita pakai bulu mata palsu. Nah Viva belum ada bulu mata palsu satuan, jadi bulu mata palsu satuannya gue pakai brand lain dulu ya. Nih pertama-tama kita pakai lemnya gue nyari yang murah. Ini Just Miss beb, tapi kotor maaf ya. Kalau lem tuh pasti gue belepotan gitu loh beb. Ini dipakai kayak pakai eyeliner beb, sedekat mungkin sama tulangnya, tulang akarnya beb. Kayak pakai eyeliner lah pokoknya lah. Kenapa Pau pakai ini, pakai lem Pau? Kenapa nggak pakai bulu mata yang udah ada lemnya aja? Ini kita mau pakai bulu mata yang udah ada lemnya. Tapi mata gua itu bebek tipenya yang kelopak mata gua tuh neken bulu mata gua. Jadi bulu mata asli gua tuh kayak gini karena atasnya ada kelopak yang ngedorong gitu. Jadi kalaupun yang udah ada lemnya tanpa dikasih lem, itu nanti bulu matanya nggak begitu ngangak gitu bebek, nggak begitu ngedangak gitu bebek. Saya butuh bulu mata yang ngedangak karena matanya kan kecil ya, jadi dilem dulu gitu. Tapi kalau bebek matanya nggak kayak saya, mendelep kayak saya, bisa tanpa lem ya. Nih dipakai aja kayak biasanya nih beb, taruh col, nggak kelihatan ya. Nih gue tuh sebenarnya tuh bingung mau ngerekamnya bagaimana karena nggak kelihatan, ketutup lampu, ketutup tangan nih. 1, 2, elus-elus ke atas gitu beb, baru tempel. Nah tuh jadi dia kayak langsung ngacung gitu loh beb bulu matanya. Terus ini gue terlalu ke belakang. Revisi ke depan dikit. Nah gitu. Terus gue kayak tekan-tekan dikit gitu. Gitu beb. Jadi dia akan lebih berdiri tegak gitu. Terus lanjut ya. Elus, tempel, tekan. Kok ini agak aneh gitu ya ngejengat satu ini ya. Lu ngapain sih ngadep ke sono? Apa gue salah nempel ya beb? Kayaknya gue salah deh yang ini deh. Ambil dulu deh, mumpung belum kering. Kita rehat sejenak. Nah ini loh. Ya pokoknya dilakukan sampai belakang ya. Kita lanjutin besok. Terus gue tuh suka kedip gede gitu nih, kedip biar apa coba beb? Biar mastiin kalau udah nyaman gitu, nggak ada yang nusuk. Kalau nusuk, kalau gatel itu berarti ada bagian yang belum pas. Oke, gue lanjutin. Oh, bulu matanya apa? Masih bulu mata favorit saya. Perki kucing ya beb. Nah beb, ini mata satunya juga udah, cuman lu bisa ngelihat nggak lipatan mata gue beda kan? Nah, gue tinggiin lipatan mata gue, tapi step ini unnecessary, nggak perlu kalau misalkan bebek udah punya lipatan mata, karena mata asli aku kan kayak gini mendelep banget, mendelep dari tadi, jadi lipatannya kurang gede gitu karena hooded eye kan. Jadi aku kasih lipatan mata gitu bebek, pakai sekot yang tipenya tuh kayak gini. Ini tuh kalau nggak salah muak yang ukuran L atau hakuhara yang L deh, aku lupa, kayaknya muak deh. Terus dikasih air gitu, jadi di paha gue tuh gue semprotin air mawar yang tadi, ini diolesin gitu ke paha yang udah disemprot air males gerak. Habis itu kita nempelinnya ini tuh beda mata, beda lagi caranya ya. Jadi sebenarnya gue tuh malas ngontenin bagian sekot ini, cuman kayak biar detail aja. Di gue tuh kayak melek, merem. Gue liatin lipatan gue. Nah sekotnya yang depan itu ngikutin lipatan mata, tapi yang belakang dia agak didengakin gitu belakangnya. Aduh oh iya, pinsetnya harus di atas banget, nanti kayak gue gitu susah nempel beb ya. Susah nempel. Jadi malah ikut sekot gitu. Jadi sekotnya dipegangin pinsetnya paling atas. Nah biar gampang dicopot. Terus tinggal di tap aja. Terus gue kayak udah pas belum gitu. Kalau masih basah bisa digeser-geser soalnya. Ini dilakukan setelah eyeshadow, sebelum eyeshadow glitter, karena biar dia nggak di atas eyeshadow glitter gitu. Eyeshadow glitternya yang di atas si sekot ini, belakangnya kurang naik. Nah tengahnya kurang naik gitu bebek. Jadinya kalau sekot itu kayak mau nggak mau lu harus belajar dulu gitu, karena nggak bisa sekali nempel langsung pas, kecuali mata lu besar. Kalau mata besar tuh lebih gampang nempelnya, maksudnya ngepasnya lebih gampang. Udah pas belum ya? Kurang 1 mili ya udahlah ya. Mager banget. Jadi gini, kita bikin eggyosal yuk. Bisa nggak ya bikin eggyosal? Coba deh ya, kita coba dulu ya. Kita mulai mencoba membuat eggyosal. Ini masih lengket beb. Nih beb, gue mau coba pakai yang ini karena kita nggak ada coklat mudanya. Jadi kita langsung coba pakai yang ini ya. Tapi kayak takut sih, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Kuasnya, yang penting kuas gepeng ini gue random beli di KKV waktu itu. Terus ke tangan dulu. Yang belakang dulu nih beb, kita turunin dulu nih sininya nih. Nah, set, kelihatan nggak? Gitu. Jadi kayak agak turun dikit gitu. Gini.
Nah, kalau yang nggak mau bikin aegyosal, bagian ini bisa di skip ya. Sekali lagi nih yang sini. Nah, oke kok. Terus, nah yang bawah nih, garis bawahnya gue agak bingung nih Beb. Karena dia nginclong, harusnya kalau bikin aegyosal tuh yang matte, tapi ada yang nginclong. Gak apa-apa, kita pakai aja yang ada ya. Senyum, terus bikin garis. Bisa nggak kata lu? Menurut gue sih bisa ya. Ini kita blend-blend dulu Beb. Bisa kok, bisa. Yeay, bisa Beb. Si paletnya Viva ini ternyata memang multifungsi ya. Udah bikin aegyosal gue lupa, yang bawah mata belum di eyeshadowin. Harusnya bawah mata itu ada warnanya, nggak tiba-tiba aegyosal. Ya udah kita tumpuk aja ya. Kita tumpuk aja pakai kuas yang tadi kita pakai ya Beb. Terus gue mau pakai blush onnya ini ya. Tinggal dipakein aja sampai bawah aegyosal ya. Terus ini dibuang ke atas. Tuh, lihat gak bedanya? Yang bawahnya ada eyeshadownya sama yang langsung aegyosal. Yang ada eyeshadownya tuh lebih kelihatan ngeblend gitu loh Beb. Gak patah gitu atas sama bawahnya. Kalaupun Beb gak pakai aegyosal tetap dikasih ya bawahnya ya. Cuman mungkin gak selebar ini. Kalau ini kan sampai bawah aegyosal nih dikasih eyeshadow. Kalau Beb gak pakai aegyosal berarti sampai bawahnya banget gitu. Gak usah nyampe bawah aegyosal. Apa sih Paul? Ngerti ya maksud gue? Beb gak usah sampai bawah banget gitu Beb. Kalau Beb gak ada aegyosalnya ya. Oke. Ini karena pakai aegyosal sampai di bawah aegyosal gitu. Terus belakangnya jangan lupa ini harus ketemu Beb. Tuh ya, satunya juga. Nanti iri dia. Nah ini kuas yang sama ya Beb, gue coret ya. Kita bersihin aja. Mau gue pakein si yang nyentering warna emas ini Beb. Dari tadi tuh rasanya dia kayak menggelitik mataku. Mau dipakai gitu. Pakai aku dong kak. Oke kita pakai ya buat ngisi aegyosalnya. Dari tengah ya Beb. Kelihatan gak? Kelihatan gak sih Beb? Kalau kurang kelihatan, jalan pintasnya adalah dibasahin kuasnya. Abis itu ini udah dibasahin ya. Abis itu diambil lagi eyeshadownya. Terus kita baru diiniin. Lebih nyala kan jadinya kan. Sangat jalan pintas Beb. Yang satu biar gak iri. Oke, lucu banget kan. Nyangka gak lu ini bikin pakai Viva. Sekarang pakai eyeliner. Nah, Beb, jadi ada ceritanya. Suatu hari di kala saya masih kuliah, dandanan gue tuh hanyalah alis, eyeliner, lipstick. Blush on tuh belum dulu. Eyelinernya itu tadinya pakai Cassandra. Tahu gak sih? Cassandra, my darling tadinya Beb. Sampai suatu hari saya iseng beli si Viva ini. Dulu harganya inget banget gue, dulu harganya 27.000. Nah, si Viva ini Beb, tahan banting banget Beb. Yang dulu itu, dulu yang gue pakai waktu kuliah kayak gini, bener-bener kayak gini si seri ini Beb. Semoga dia nggak upgrade formula ya. Kita buka dulu. Lihat, lucu kan? Mau beli juga nggak? Gue taruh di link ya di pojokan situ kalau lu mau beli ini. Ini cutter. Jadi tuh Beb, ini modelannya tuh kayak lu tahu tubing maskara nggak sih Beb? Yang nggak bleber gitu kena air, tapi lepas-lepas. Nah, jadi kenapa gue cinta banget sama ini? Kayak berbotol-botol, berproduk-produk gue pakai ini tuh Beb, sampai gue pas udah mulai kerja tuh gue nyetok gitu ya Beb. Bayangin dari kuliah sampai kerja pakainya ini mulu. Kenapa? Karena ini tuh kalau misalkan gue kehujanan ya nggak yang bleber jadi ini, jadi mata panda gitu Beb, tapi dia kayak tubing, jadi tinggal gue seret gituin doang, lepas. Modelannya kletek-kletek gitu. Terus kita kocok dulu. Seneng deh gue kayak wisata masa lalu gitu Beb. Terus gue tuh selalu ya Beb, kalau Beb adalah follower setiaku, subscriber dong kalau yang di rumah merah. Kalau Beb suka nontonin aku, pasti tahu kalau aku pakai eyeliner itu cuman di ujung-ujung. Jadi cuman di ujung depan sama ujung belakang. Kita ujung depan dulu ya. Di dalam sini. Enakan mana Pau sama bolpen? Kata aku sih sama aja ya Beb ya. Menurut aku sama aja. Ini gue ngisi-ngisi yang ini ya Beb, yang masih bolong gitu ya. Menurut aku sama aja. Soalnya kan dia kalau misalkan udah kayak gini nih, tuh kayak gitu, apa sih kayak spidol aja gitu. Terus di belakangnya minggir dulu kamu bulu mata. Terus gue mau kasih depan sedikit gitu Beb, biar ada runcingan di depan dikit. Nah, seperti itu Beb. Yang tadi ketutupan nggak? Ya udah yang sebelahnya sekalian ya. Takutnya ada yang ketutupan nih Bebku. Di dalam sini nih. Ya, terus belakangnya pegel juga ya belakang sini. Lebih miring ke atas dia. Kita isi.
Tuh gimana Pau kalau beda begitu Pau? Belakangnya mau direvisi gimana caranya Pau? Ditunggu bentar yang tadi gue bilang karena ini tubing kalau misal dia udah kering ngeleteknya gampang Beb. Jadi ini ditunggu bentar, kita ke blast on dulu ya biar dia kering. Blast onnya tentu saja pakai yang ini ya Beb. Nih mau pakai yang ini campur sama ini ya biar gak terlalu oranye, biar gak terlalu ngepink, mau gue campur. Kuasnya pakai Lux Crime Blast Brush ya. Gini cara nyampur blast on. Tunyut gitu. Bolak-balik doang tunyutnya. Terus aku mau pakai di tempat yang biasanya. Oh, dia sebagai blush on tuh tidak terlalu pigmented guys. Jadi kita tidak harus hati-hati menggunakannya karena dia tidak terlalu pigmented. Atau memang dia warnanya warna ngambang gini. Oh iya bener Beb, dia warnanya warna ngambang gini, disesuaikan sama karena dia bronzy gini. Jadi masa blush onnya center kan, aneh kan tuh. Bagus kok, bagus. Jadi blush onnya memang tipe yang semu-semu gitu. Ih cantik banget ya, kita nggak usah pakai highlighter nih. Udah ada ngincelongnya Beb. Kurang oranye yang sini, kebanyakan pinknya. Udah sama ya, ujung hidung, dagu. Cupingnya dikasih dong, masa ujungnya doang, dagu. Sumpah cantik banget ya warnanya ya, kayak bronzy look yang tidak apa sih namanya Beb? Lancai, yang tidak kayak kumuh gitu Beb bronzinya. Oke, kita pakai lipstick. Ini tenang, ini terakhir, tenang. Kita pakai lipstick ya. Oh, kenapa gue tutup? Pakai lipstick ini lagi aja. Nih Beb mau warna apa nih Beb? Lipsticknya muter Pau. Beb pengen warna apa lipstiknya Beb? Kita coba yang ini dulu ya, Gue mau pakai jari aja. Shoot biar nggak nambah ini lagi. Oh dia tipenya tipe ini Beb. Lu tahu lipan Viva yang klasik nggak Beb? Yang itu loh bungkusnya biru kalau nggak salah ya, apa hitam ya? Yang harganya kayak 10 apa 15 ribu gitu. Dia modelnya yang kayak gitu, lipstick satin gitu Beb. Cantik juga tapi ya kan, cantik juga. Ditumpuk pakai yang mana? Yang bawah yang bawah nih ya, mau yang bawah nih. Yang ini ya. Kayak kurang warna soalnya kalau yang tadi doang di bawah. Cantik banget warnanya, sumprit. Ini nih face palette, real face palette Beb. Udah ada bedaknya. Terus habis itu ada blush on-nya, terus eyeshadownya, lipennya gitu. Udah full face Beb. Gak perlu bawa lipstick tambahan, ini buat retouch enak nih Beb. Kalau misalnya lu pergi-pergi gitu ya, mau sekalian gitu satu palet aja buat nge-retouchnya ya. Satu aja ini cukup tuh, cakep banget. Gils. Gue benerin dulu nih eyelinernya yang tadi ya. Pakai itu cotton bud. Nyari cotton bud dulu bentar ya. A few moments later. Beb, lihat poni gue Beb. Gue lepas dari itu kan. Soalnya ini butuh waktu untuk turun. Si roll gue yang gede entah di mana, jadi seadanya. Kalau roll mini jadi ngegulungnya begitu tuh. Gak apa-apa. Lucu. Ya, gue mah mantep. Pokoknya gitu ya Beb, kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup lu harus bilang gini, gak apa-apa, gue mah mantep gitu ya Beb. Nih, kita pakai si cotton bud yang runcing tapi ya. Kenapa? Kalau cotton budnya bundel, lu nanti kesulitan. Lu bisa beli yang buat nail art itu murah harganya, kalau nggak salah 15 ribu, isinya 50 apa 100 gitu Beb. Kalau yang ini gue randomly beli di KKV, kayak gini bentuknya ya, pokoknya runcing. Yang gue taruh di link cotton bud makeup cotton bud nail art aja ya, biar murah Beb. Ini tuh tinggal gini doang nih Beb, lihat ya. Maklum bondel newbie. Nih Beb, tinggal diginiin doang nih Beb. Nih, geser gini. Tadi dia ngeletek Beb modelnya, bukan yang apa sih Beb, ngelunturin gitu loh, tapi ngeletek tuh langsung rapi kan, gampang kan. Bawahnya juga boleh kalau lu mau ya, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gue nggak mau gitu aja. Tapi ini miring. Apa sih Bau? Buntutnya miring. Tetapi hari ini di Jogja Tuh, dia tuh ngeletek doang. Tuh, gitu doang Beb, gampang kan? Aku cinta eyeliner Viva. Dah, gue mau nge-hairdo dulu, ganti baju kalau mau ganti baju. Tapi gue nggak usah pakai softline ya Beb ya. Biar lu kalau mau hemat tuh relate gitu. Ini looknya nggak pakai softline nggak apa-apa gitu. Gue benerin rambut dulu. Gak jadi. Gue pengen acak-acak seksi begini aja. Sesuai. Ini tuh gak di styling Beb. Gue jadi dari bondol. Ini habis keramas tadi terus gak di styling, dikeringin begitu aja. Tapi ngeringinnya tadi pakai hair dryer ya. Gitu. Jadi biar kita acak-acakan aja ya kan. Oke, this is the final look. Pakai Viva semuanya kecuali apa tadi Beb? Si bulu mata, lem sama ada bedak red E1. Ya Beb, semuanya Viva. Hidup Viva. Apa pakai apa? Viva Queen. Pakai apa? Viva Queen. Jadi Beb, dari semuanya itu gue paling merekomendasikan si paletnya ini. Kenapa Pau? Karena ya itu tadi Beb, semuanya udah komplit di sini. Jadi lu kalau misalkan mau touch up, mau make upan cuman bawa satu doang, bisa bawa ini aja gitu Beb.
Mantep banget Viva. Sama gue juga sangat merekomendasikan si Red E-nya Beb. Red E yang ini tadi yang bikin kita bener-bener bagus banget makeupnya. Pas udah dipakein si bedaknya Red E kan, kayak tiba-tiba nyatu gitu Beb, karena dia ada shimmer tipisnya, tipis banget, makanya cakep Beb. Apalagi ya Beb, foundationnya juga bagus lah, jadi bagus semua. Iya sih, bagus semuanya Beb. Kalau lu pengen beli Viva, semuanya gue taruh di deskripsi linknya. Ada juga dari tadi muncul keranjangnya, kalau di lu muncul keranjang, nah di situ semuanya Beb. Nih bronzy udah diturutin, bronzy di kulit yang kuning tapi nggak bikin demek gitu Beb. Masih seger gitu Beb ya. Ih cakep banget, gue suka deh. Ini kalau di real life hasilnya jauh lebih cantik lagi Beb. Nggak sekuning yang ada di kamera, tapi karena ini kameranya pakai kamera HP, jadinya ya seperti yang lu lihat ini aja udah cakep banget kan nih. Lihatlah Beb, cantik sekali kan aku dengan makeup ini. Jangan lupa komen mau dibikinin apa minggu depan. Jangan lupa like juga, komen juga. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa Rabu depan.